اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat olehnya. Begitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang amat mahal harganya, yaitu nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap Allah curahkan kehadiran baginda kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah kelak nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu dengan melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, dan semaksimal mungkin kita berusaha untuk meninggalkan apapun yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui, yang kita lewati, akan menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Itu berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di bulan itu telah dilahirkan manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, manusia luar biasa yang disebut dan diluar biasakan oleh Zat yang Maha luar biasa. Dialah baginda kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, beliau lahir di alam dunia ini dengan bawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa suatu tuntunan yang amat mahal harganya, yaitu ajaran agama Islam yang akan membawa keselamatan hidup manusia
di dunia ini dan di alam akhirat kelak. Karena beliau telah meluruskan kekeliruan keyakinan yang telah dianut menuju keimanan tauhid yang benar, merubah dari tatanan budi pekerti yang rusak menuju akhlak yang lebih luhur, mengangkat derajat dan martabat manusia yang hina ke tempat dan derajat manusia yang lebih mulia. Pendek kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dengan membawa ajaran yang hendak memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan hari lahir beliau yang mulia ini, maka setiap muslim ingin dan berharap dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini dengan sepenuh kemuliaan. Dan tentunya kita berharap hidup kita di dunia ini, segala apapun yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan mardhatillah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, sehingga hidup ini akan bahagia di dunia saat ini dan bahagia di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala akan ridha dan cinta kepada kita apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan keridhaan dan cinta serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perbuatan yang apabila kita lakukan, kita senantiasa mendapatkan ridho serta cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengikuti dan meneladani pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, yaitu suri teladan, contoh teladan yang baik bagi umat manusia, baik dalam hal yang bersifat ubudiyah al-ibadah maupun yang bersifat muamalah atau dalam hal pergaulan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila akhiril ayat. Ayat ini adalah suatu penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang harus kita ikuti dan kita teladani. Sebab dengan mengikuti beliau, kita bukan hanya memperoleh ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Ampun, akan mengampuni segala dosa-dosa kita apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sabdakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sesungguhnya Allah akan mencintai kamu sekalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah secara benar dan kafah. Hal ini karena iman kepada Allah merupakan nilai yang amat mahal. Sebab iman yang benar itulah yang menjadi pembeda antara muslim yang beriman dengan orang-orang kafir. Orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah merasa lemah dan bersedih hati manakala mendapatkan cobaan ujian dari Allah, dan tidak akan pernah merasa bangga dan sombong manakala mendapatkan nikmat atau kebahagiaan. Bahkan kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman membuat mereka memperoleh balasan berupa rahmat dan dikeluarkannya dari kegelapan hidup kepada kehidupan yang terang benderang di bawah naungan hidayah
taufik dan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang memberi rahmat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya memohon ampun untuk kalian supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian takwa merupakan aplikasi daripada keimanan seseorang yang dibuktikan dengan mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya serta berusaha menjauhkan dari segala apapun yang Allah dan Rasulnya larang. Bahkan takwa merupakan derajat yang paling mulia dan tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan orang-orang yang berhasil mencapai kedudukan takwa, berarti orang tersebut benar-benar telah berjuang dalam hidupnya sehingga Allah mencintai dan meridhoi hidupnya. Man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Saya mengajak kepada saudaraku, marilah kita senantiasa meneladani hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini senantiasa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kecintaannya. Dengan mentaati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengikuti Allah dan terpelihara bagi segala kesesatan. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah, dan siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul itu, maka kami tidak mengutusmu untuk memelihara mereka. Al-Quran surat An-Nisa. Hadirin rahimakumullah, kita selalu berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi